Shalom. Shalom. Silakan duduk, saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Are you happy? Apa saudara bahagia? Okay. So I have a good topic today. Saya punya topik yang bagus hari ini. So you listen very well. Jadi dengarkan dengan baik. It says restoration of our setback. Dikatakan pemulihan dari kemunduran kita. So many a times we have setbacks in our life. Banyak waktu di dalam hidup kita mungkin kita menghadapi kemunduran di dalam hidup kita. So how do we remove it Jadi bagaimana cara kita menghilangkannya and walk straight? dan berjalan lurus? We make mistakes. Kita membuat keputusan, We make wrong decisions. kita membuat keputusan yang salah. So when you make a wrong decision, Pada saat kita membuat keputusan yang salah, it's leading you somewhere. itu membawa saudara kepada satu tempat. If you miss road, if you miss a road, Kalau saudara salah jalan, you must reach somewhere, pasti saudara akan tiba di satu, and that is not your destination. tapi itu bukan tujuan saudara. So when you make a mistake, Jadi apabila kita membuat satu kesalahan, it's leading you to a wrong direction. itu membawa kita kepada arah yang salah. But what matters when we make mistake? Tapi apa yang penting ketika kita membuat kesalahan? It's not that mistake, Justru bukan kesalahan itu sendiri, but it is our ability to come back tapi kemampuan kita untuk kembali lagi and learn from it. dan belajar dari hal itu tersebut. So that is why mistake is part of life. Jadi itu sebabnya kesalahan adalah bagian dari hidup. Nobody is above it. Tidak ada satu orang pun yang di atas itu. When you do something Ketika kita melakukan sesuatu that is wrong, yang salah, you feel that you have made a mistake. saudara merasa bahwa telah membuat satu kesalahan. You feel that maybe it's a special thing to you. Saudara mungkin merasa bahwa ini hal yang spesial buat hidup saudara. It's never a special thing. Itu bukan satu hal yang spesial. I make mistake. Saya membuat kesalahan, You make mistake. saudara membuat kesalahan. Nobody is above mistake. Tidak ada satu orang pun di atas kesalahan. So you bear in mind that there's no mistake that somebody did out of his own mind. You cannot do mistake willingly. Jadi saudara harus taruhkan di dalam pikiran saudara bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin melakukan kesalahan. Maybe condition. Mungkin kondisi saudara, Maybe your mindset. mungkin pemikiran saudara, Maybe ignorance. mungkin ketidakpedulian saudara. But what matters? Tapi apa yang penting How you come out from it. adalah bagaimana secara saudara keluar dari itu. And that's my message today. Dan itu adalah pesan saya hari ini. Turn to me in the book of Matthew Mari kita buka kitab Injil Matius 26, Matius 26 69 to 75. ayatnya yang ke-69 sampai 75. Sudah temukan, kita bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama saudara. Dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Kita baca bersama-sama 2 ayat. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti kau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Silakan dulu saudara. So you see, Peter was with Jesus, Jadi saudara, Petrus itu bersama-sama dengan Yesus. but he denied Jesus 3 times. Tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. The Bible says, small girl came to him. Are you not one of the Alkitab berkata seorang anak kecil datang kepada dia. Apakah kau mengenal dia? It's a small girl. Ini adalah anak kecil saudara. It's not a big person. Bukan orang yang besar, dewasa. It's not one of the soldiers, Bukan salah satu dari prajurit. but a small girl.
Tapi hanya anak kecil, wanita He kecil. was very afraid. He was very Dan, afraid. tapi dia begitu takutnya, He denied. dia menyangkal. He says, even he swear, I don't know who is Jesus. Dan bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak tahu siapa Yesus itu. This is Peter's setback. Ini adalah kemunduran daripada Petrus. He denied Jesus. Immediately Jesus was arrested. Dia menyangkal Yesus pada saat setelah Yesus ditangkap Because of our fear. karena ketakutannya. We might be afraid. Kita mungkin takut, saudara. We tell lies. Kita kemudian menjadi berbohong karena takut. We may be afraid. Kita mungkin jadi takut. We fall a victim of circumstances or one problem or the other. Kemudian kita jatuh menjadi korban daripada keadaan kita. In our life, there are so many setbacks. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali kemunduran. We have many setbacks in life. Kita punya banyak kemunduran di dalam hidup kita. Next. So we have many setbacks in our life. Kita punya banyak kemunduran di dalam hidup kita. You might have a setback of broken heart. Saudara mungkin mengalami kemunduran karena patah hati, saudara. I want to tell you one story. Saya mau ceritakan satu cerita buat saudara. One girl Seorang wanita from Indonesia, dari Indonesia, she came to Malaysia for work. dia datang ke Malaysia untuk bekerja. So they work in a company. Jadi dia bekerja di satu perusahaan. So she had a boyfriend, Jadi dia memiliki seorang pacar, and they agreed they will marry. dan mereka sudah setuju bahwa mereka mau menikah. So this girl goes to work, gets salary. Jadi wanita ini pergi kerja dan kemudian dapat gaji, She gave it to the boyfriend. dan gajinya itu diberikan kepada pacarnya. If she goes anytime, any money she got, she gave to the boyfriend. Setiap uang yang ia terima dia berikan kepada pacarnya, With hope that the boy is going to marry her. dengan harapan bahwa si pria ini akan menikahi dia. So one day, Jadi satu hari she came to the boyfriend dia datang kepada pacarnya ini to find out when they are going to marry. untuk menanyakan kapan mereka akan menikah. The boyfriend already married a girl, another girl. Ternyata si pacarnya ini sudah menikahi orang lain terlebih dahulu. So as she giving the boyfriend the money, Jadi pada saat dia memberikan uang ini kepada pacarnya, the boyfriend was using the money to marry another girl. si pacarnya ini menggunakan uang itu untuk menikahi wanita lain. The girl fell down from 15-story building and died. Kemudian wanita ini bunuh diri dari lantai 15 dan kemudian mati. So in so many times we face a life situations like that. Jadi di dalam banyak hal kita menghadapi di dalam waktu-waktu kita menghadapi kehidupan seperti itu, saudara. That is a broken heart. Itu adalah patah hati. You might trust somebody, Saudara mungkin percaya sama seseorang, a boy or a girl. pria atau wanita, By the time you feel that you are having somebody, tapi pada saat saudara merasa sudah memilikinya, the person tell you, I'm sorry, I'm not interested. orang ini berkata bahwa sorry, saya tidak tertarik. That is a setback. Itu adalah kemunduran. How do you handle it? Bagaimana saudara bisa menghandlenya? So how can you face this situation like that? Jadi bagaimana saudara bisa menghadapi situasi seperti itu? At times we have difficulties. Ada saat-saatnya kita menghadapi kesulitan. Difficulties might be when we are looking for money, don't see the money. Kesulitan itu mungkin berarti saudara sedang membutuhkan uang, tapi tidak ada uangnya. The one people owe you, they will not pay you. Ada orang yang meminjam kepada saudara, tapi dia nggak mau bayar pada saudara. You have no job, Saudara nggak punya pekerjaan, and you have problems to solve with money. tapi saudara punya masalah yang harus diselesaikan dengan uang. At times our difficulties might be people don't like us. Ada waktunya kesulitan kita mungkin orang-orang nggak suka sama kita. At times somebody may be beautiful, Ada waktunya mungkin ada seseorang yang begitu cantiknya, but the beauty cannot do anything for her. tapi kecantikannya tidak dapat melakukan apa-apa untuk dia. Or the person is ugly, Mungkin ada orang yang jelek, but nobody talks to her. tapi tidak ada orang yang berbicara dengan We dia. face it as a difficulties. Kita menghadapi itu sebagai satu kesulitan. Some even when they come to church, Jadi walaupun ketika kita datang ke gereja, immediately they say the word of God. Immediately they will start the word of God. Immediately we start the word of God. dan memulai firman Tuhan, They start sleeping. kemudian dia mulai ngantuk. So
They will be sleeping until the message is over. Dia mulai ngantuk sampai pesannya ini selesai. It's difficulties. Itu adalah kesulitan, saudara. You go to school. Saudara pergi ke sekolah, Imagine the teacher stand on the board. gurunya sedang mengajar di papan tulis. Your brain lost. Pikiran saudara kosong. So you'll be looking at the teacher. You don't understand what he's saying. Saudara melihat kepada gurunya, tapi saudara nggak ngerti apa-apa yang dia katakan. That's a setback. Itu adalah kemunduran. It's difficulties. Itu adalah kesulitan. You may be at home. Saudara mungkin di rumah You have many brothers and sisters, punya banyak saudara-saudara pria wanita, but they don't regard you as anything. They don't regard you as anything. tapi You are useless to them. dia tidak memperdulikan saudara sebagai apapun, saudara. How do you face it? Bagaimana saudara menghadapinya? It's difficulties. Ini adalah kesulitan. You might be worried. Saudara mungkin khawatir. So when you are worried of problem that is facing you, Saudara khawatir akan masalah yang sedang dihadapi. you have an exam to write, Saudara punya ujian yang harus dikerjakan, but you don't have the knowledge to write the exam. tapi saudara tidak memiliki pengetahuannya untuk menuliskan apa di ujian itu. You are interested to go to school. Saudara pengen datang ke sekolah, Your parents have no money. tapi orang tua saudara nggak punya uang. So when you go to school, Jadi pada saat saudara pergi ke sekolah, you drop halfway. saudara berhenti di tengah jalan. These are worries. Ini adalah kekhawatiran. Then I don't know if you are confused. Dan kemudian mungkin saudara bingung, saudara, kebingungan. Confusion can come as a result of one thing. Kebingungan itu adalah hasil daripada satu hal. When you lost focus. Ketika saudara hilang fokus. Once your focus lost, Ketika fokus saudara hilang, it's just like a car running on the road lost steering. saudara seperti mobil, saudara hanya mengendarai begitu aja, kehilangan kendali, saudara. If you are driving a car, all of a sudden the steering pull off. How do you control the car? Kalau saudara sedang mengendarai mobil, tahu-tahu setirnya hilang, saudara setirnya pergi. Bagaimana caranya saudara mengendarai mobil itu? That is what happened when you lost your focus. Itulah yang terjadi apabila saudara kehilangan So fokus. you become confused in life. Saudara menjadi kebingungan di dalam hidup. You don't know what to do. Saudara tidak tahu lagi apa yang harus Your dilakukan. life, you become tired of your life. Saudara menjadi lelah akan hidup saudara. At that point, people commit suicide. Dan pada saat-saat itu orang bisa saja memutuskan untuk bunuh diri. But you will not commit suicide. Tapi saudara tidak akan putuskan bunuh diri. Because the Spirit of God is in you. Karena Roh Allah ada di dalam saudara. He will bring you to be focused. Dia akan membawa hidup saudara kepada fokus. Next slide. What to do when we face when we face setbacks? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kemunduran? The first thing we need to do is this. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah ini. We'll ask Jesus to restore us. Kita meminta kepada Yesus untuk kembali menyegarkan kita. So when you see your life is not as the way you want it, Ketika saudara melihat hidup saudara tidak seperti yang saudara inginkan, it's the time you call upon God. ini adalah waktunya saudara memanggil Tuhan. It's the time you continue to fellowship. Ini adalah waktunya saudara meneruskan fellowship saudara. That's why when your family reject you, Itu sebabnya ketika keluarga saudara menolak saudara, you come to church here. saudara datang ke gereja sini, You see how many brothers and sisters you saudara have. lihat betapa banyak saudara-saudaramu ada di tempat ini. You have brothers and sisters. Saudara memiliki saudara-saudara di tempat You ini. ask God to restore you. Saudara minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengembalikan kita. Because if you ask God, say please restore me, Karena apabila saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong kembalikan aku, God will restore you. maka Tuhan sendiri akan mengembalikan saudara. There is something that I want to explain to you. There is something I want you to understand in this point. Ada satu hal yang saya rindu saudara mengerti di dalam poin ini. The case of Peter and Judas. Dari cerita Petrus dan Judas. In Matthew 27, 3-5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. 27? Yeah. Okay. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yes. You see, when
Peter denied Jesus, Saudara lihat bahwa ketika Petrus menyangkal Yesus, he went back to Jesus. dia kembali kepada Yesus. He went back to the apostles. Dia kembali kepada rasul. But when Judas sold Jesus, Tapi ketika Yudas menjual Yesus, he went to the Sanhedrin, the people who he gave the money. dia ketika Yudas menjual Yesus, dia kembali kepada imam-imam dan kepala tersebut. He did not return back to Jesus. Dia tidak kembali kepada Yesus. He did not return back to the apostles. Dia tidak kembali kepada sang rasul. When you face problems, Ketika saudara menghadapi masalah, where do you find solution? Where do you find a di solution? mana saudara akan mendapatkan solusinya? Do you find a solution to the people that cannot give you a solution? Apa saudara mencari solusi kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan saudara solusi? Or do you come to Jesus for solution? Apakah saudara datang kepada Yesus untuk mendapatkan Judas did not solusi? come back to Jesus for solution. Yudas tidak datang kembali kepada Yesus untuk solusi. He went back to unbelievers for solution. Dia kembali kepada orang-orang yang tidak percaya untuk mendapatkan solusi. So when he went to them, Jadi ketika dia datang kepada mereka, he said, "Please, I'm sorry." Judas said, "I'm sorry, please forgive me. I sold my master." pada saat Yudas kembali kepada mereka, Yudas berkata, maafkan saya menjual orang yang tidak bersalah. Though he was remorse, his mind was beating him that he sold his master. Walaupun dia merasa hatinya sudah hancur, saudara. Walaupun dia sudah merasa hatinya And they hancur. laugh at him, say, "Please take your money. We already paid you." Mereka justru menertawakan dia. Pergilah, bawa uangnya. Kami sudah membayar engkau. If you have a problem and go to your enemy, Kalau saudara punya masalah dan kemudian datang kepada musuh saudara, he will add more problem to your problem. dia justru akan menambahkan masalah kepada masalah saudara. But if you come to Jesus, Tapi kalau saudara datang kepada Yesus, he will solve your problem. maka ia akan menyelesaikan masalah. So when you have a setback, Jadi apabila saudara tengah menghadapi kemunduran, the first thing you must do is to come to Jesus, ask Jesus to restore. hal pertama yang harus saudara lakukan adalah kembali kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk merestorasi hidup kita. When Peter denied Jesus, he came back to the apostle again. Ketika Petrus menyangkal Yesus, maka ia kembali kepada sang rasul itu kembali. And when Jesus came, Dan ketika Yesus datang, he restored Peter. dia mengembalikan Petrus, dia merestorasi Petrus, He forgave Peter. dia mengampuni Petrus. So whenever you feel that you are confused, Jadi kapanpun saudara merasa saudara sedang kebingungan, you don't need to worry. saudara tidak perlu khawatir, saudara. You pray Berdoalah and ask God solution. dan minta kepada Tuhan akan solusi. God will give you a solution. Tuhan akan memberikan kepada saudara Just jalan believe keluarnya. it. Believe it. Percayalah, saudara. Don't argue it. Jangan mempertanyakannya lagi, saudara. God will give you a solution. Tuhan akan memberikan saudara solusi. Number 2, Yang kedua, you stay humble. saudara tetap rendah hati. 2 Chronicles 2 Tawarik 34:27. 2 Tawarik 34 ayat 27. Okay. 2 Tawarik 34 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, dan pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. It says, because your heart was down, Dikatakan di sini bahwa engkau sudah menyesal, you come down, you humble yourself. engkau merendahkan dirimu sendiri, Humble yourself before the Lord. merendahkan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. No matter you are putting yourself very high before, Tidak peduli apabila saudara menganggap diri saudara begitu tingginya sebelumnya, but when you see a setback in your life, tapi apabila saudara melihat ada kemunduran di dalam hidupmu, it's the time you humble yourself. ini saatnya saudara merendahkan dirimu. Because here says, because you humble yourself, God has heard you. Dikatakan di sini bahwa karena engkau telah merendahkan dirimu, Tuhan mendengarmu. No matter whatever you did, Tidak peduli apapun yang saudara lakukan,
God is waiting for you. Tuhan menunggu engkau, saudara. God never reject any human being. Tuhan tidak pernah menolak satu orang pun. It is we that reject God. Kitalah yang menolak Tuhan itu. So whatever you do, Jadi apapun yang saudara lakukan, whatever situation, situasi apapun, God is waiting for you. Tuhan tengah menunggu saudara. So if God is waiting for you, Jadi apabila Tuhan tengah menunggu saudara, when you humble yourself, ketika saudara merendahkan dirimu, then God will receive you. maka Tuhan akan menerima engkau. You don't show